pembahasannya dan informasinya. Kami lanjutkan ke BPJS Kesehatan, tapi karena tadi sudah sedikit disinggung, mungkin ada tambahan aja Pak Andi Afdal. Ya, terima kasih. 5 menit. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Mudah-mudahan tak panjang lagi. Iya. Tapi saya yang terakhir aja Pak Dadan ya Pak. Saya mau pastikan bahwa yang keluar itu semua kita masking Pak. Jadi nggak ada yang data individual, nama, by name, by address itu. Jadi semuanya di masking. Kenapa data sampel individual itu? Maksudnya untuk mendapatkan diagnosisnya, karena kalau diagnosisnya tidak ada orangnya, tetapi orangnya kita sembunyikan siapa, tidak bisa. Itu memang menjadi concern utama kita ketika membuat pedoman tata kelola data. Saya kira pedoman tata kelola data di mana-mana kita harus ikut, bahwa ada data yang dikecualikan, tak boleh disampaikan ke publik. Itu juga yang menjawab kenapa Mas Insan waktu minta data Vaskes, kami masking juga data Vaskes itu. Karena kami agak khawatir, tapi begini ya, kalau data Vaskesnya katakan misalnya saya tulis itu rumah sakit A, rumah sakitnya itu kita tuliskan di situ, data ini kan dikelola apa ya, memang masih hati-hati. Jadi tim data sampel ini kan kemarin mendiskusikan itu. Kami sampai saat ini masih mencari cara gimana baiknya supaya data ini cukup untuk teman-teman pengambilan untuk penelitian, tetapi juga menjaga kerahasiaan entitas orang tertentu atau instansi tertentu gitu. Apalagi kemarin kami dapat masukan sangat berharga dari teman-teman yang terkait dengan TNI Polri. Tolong hati-hati betul untuk instansi yang terkait dengan itu. Jadi kami jaga betul. Yang lainnya saya kira banyak sekali masukan, terutama dari Mas Insan tadi. Saya terima kasih, masukannya banyak sekali, termasuk Prof. Laks, izin kami juga terima, Prof, masukan-masukan. Terakhir saya mau sampaikan saja, kalau misalnya dengan Kemenkeu kemarin cara yang kita pakai itu pakai API, jadi biar lebih enak transfernya. Kami sudah menyepakati item-item apa yang mau saling kita kerjasama, apa data-data yang dibutuhkan untuk teman-teman di atau apa kemarin namanya direktorat apa. Tapi untuk transfernya ada beberapa teknik yang digunakan, tetapi kelihatannya kita menggunakan API saja biar lebih mudah, karena bahasa yang digunakan di sana berbeda dengan bahasa yang ada di kita. Saya kira itu. Kalau yang lainnya terkait dengan usulan teman-teman untuk pendalaman data, saya kira begini, ini bagian dari apa juga perbincangan. Sama dengan kita bincang kemarin data sampel. Data sampel itu awalnya kita 4,25%. Besar sekali, banyak sekali mau diambil, tapi begitu dikeluarin, secara teknikal susah ketika yang mau ambil itu orang per orang, karena datanya jadi banyak sekali. Ketika data banyak sekali, sulit untuk dikelola. Untuk merunning satu formula saja itu bisa seharian, karena terlalu banyak. Akhirnya dikempel gitu. Bagaimana menjembatani ini, kita tetap ya, sama yang usulan Mas Insan tadi, kita coba pakai Tableau publik kali ya, Tableau untuk jadi tidak perlu di-download semua, tapi nanti akan dipilih di model interaktif version lah gitu ya. Mas Insan tadi sudah sampaikan, kayak buku statistik JKN, kalau kita tampilkan semua datanya kan setengah mati tuh. Tapi kalau kita bisa pilih field-nya, pilih kolomnya atau variabel apa yang kita pilih, kemudian kita drag and drop gitu, saya kira itu akan menjadi jauh lebih menarik dan bermanfaat untuk teman-teman yang melakukan penelitian. Yeah. Saya kira itu, dan itu sementara berproses karena itu butuh teknologi juga, Mas. Kita mau taruh di website, saya pikir awalnya udah taruh saja, nggak bisa, itu ada teknologinya. Kami belajar dari BPS-nya Australia, kemarin kami lihat, itu dia pakai teknologi sendiri, dan saat ini mudah-mudahan akhir tahun lah kita harapkan sudah mulai kita dapat caranya bagaimana supaya semua bisa terjembatani. Saya kira itu, Prof. Laks, izin mungkin belum terlalu banyak perkembangannya, tetapi kami sudah tahu arah jelas mau kemana kita. Ya, tentu saja kita juga melindungi diri dari segala hal yang terkait regulasi, jangan sampai kita menyimpang data yang kita berikan itu leluasa, kemudian terkait dengan kerahasiaan data,
hal-hal yang harus kita kecualikan itu kita kesampingkan. Saya kira itu harus kita perhatikan terus. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak penelitian dari UGM ini membantu banyak untuk Anda. Terima kasih Mas Fauzi, makasih Pak Laks, makasih Prof. Ya, terima kasih Pak Andi Afdal dari BPJS Kesehatan sudah memperjelas jadi arah penggunaan data dan bagaimana data itu bisa dilindungi ya, tidak individu tadi di-offloadkan ke publik. Baik, untuk diskusi karena waktunya terbatas ya dan sudah mendekati habis, sebenarnya kita berikan waktu 10-15 menit, tapi kami utamakan untuk yang raise hand untuk 1 atau 3 penanya ya. Untuk yang chatting akan kita balas lewat chatting dari kami atau media lain sebagai jawaban. Tapi kami utamakan yang raise hand dan membuka lewat audio. Kami persilahkan yang raise hand tadi yang pertama. Silakan yang ingin raise hand. Ya, silakan Bu dari Puslitbang ya. Kami buka, silakan. Kami persilakan perkenalan singkat ya Bu ya. Unmute. Baik, ya. iya. Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Prof. Laksono dan teman-teman semuanya. Kajiannya ini cukup komprehensif ya. Ini dari sisi tata kelola kelembagaan. Saya melihat dari hasil kajian ini, terutama yang temanya tentang akuntabilitas dan transparansi, mau nanti mungkin hasilnya supaya lebih berwarna begitu ya. Saya lihat dari hasil temuan fakta di lapangan, saya nggak tahu apakah memang belum dituangkan di sini, namun sudah dilaksanakan di lapangan. Saya belum melihat adanya hasil tentang fakta akuntabilitas itu sendiri yang perlu dipaparkan di sini, dan juga termasuk transparansi. Namun dari hasil dari masukan dari para pembahas tadi, atau yang membahas dari hasil tadi, justru banyak sekali masukan-masukan yang bisa saya tangkap tentang akuntabilitas, terutama dari Ombudsman, Pak Dadan, itu banyak sekali memberi masukan, mungkin nanti untuk memperkaya kajiannya. Dan selanjutnya yang fakta tentang transparansi juga banyak masukan dari Bapak Andi dari BPJS. Untuk bisa memperkaya hasil kajian ini sehingga nanti mengerucut rekomendasinya apa yang memang ada gap dari yang fakta di lapangan dan yang seharusnya yang diinginkan seperti itu. Jadi mohon tanggapan aja terhadap mungkin tidak sempat dipaparkan di sini hasil-hasil yang sudah banyak dieksplor oleh teman-teman dari PKMK UGM tentang akuntabilitas dan transparansi dari kajian ini. Demikian, Pak. Terima kasih Bu Tia. Langsung aja Prof. Laksono silakan. Terima kasih Ibu ya. Jadi ini ya, kajian ini memang terkait dengan seri yang sebelumnya. Ada seri 1, 2, sesi pertama, sesi kedua, dan ini ketiga. Kemudian minggu depan kita masuk ke fraud, kemudian ke mutu 5, dan nanti ke 6. Ya. Nah, di akhir dari seri ini, kita akan istilahnya itu dari masukan-masukan dari para pembahas juga ya, kita akan menyimpulkan termasuk tadi bagaimana transparansi dan akuntabilitas terkait dengan defisit akan lebih dibungkus tadi Bu ya, atau diformulasikan. Ini untuk masukan nanti kami ke ya DPR dan pemerintah. Kami UGM akan mengusulkan berapa pasal ya. Kami tidak ada di yang Pak dari Pak Indra ya dari DJSN. Kami tidak mau mengganti undang-undang ya. Tapi undang-undang SDSN sudah 15 tahun lebih, 16 tahun. Undang-undang BPJS sudah 9 tahun. Ya, dan kita tahu di lapangan banyak masalah. Dan setiap undang-undang itu perlu dimonitoring dan evaluasi, dan itu perintah undang-undang loh. Semua undang-undang juga harus di Monef ya. Sehingga Monef oleh UGM ini akan bermuara pada apa yang kita sebut mungkin masukan berupa DIM, daftar isian masalah yang versi kami, versi UGM yang nanti juga akan menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Gitu Bu ya. Jadi
prosesnya masih panjang nih Bu. Dan nanti setelah sesi ke-6 kita akan masuk lebih lanjut ke advokasi, itu mungkin akan kita undang juga anggota DPR atau mungkin dari teman-teman di pemerintahan atau mungkin LSM untuk membahasnya. Tapi berbasis pada seperti DIM ini ya. Ada pasal yang mungkin mengurangi transparansi tadi. Seperti tadi ya Pak Afdal ya. Ketika kita membahas mengenai ekosistem IT JKN ini memang sejak awal tuh perintahnya nggak seperti itu. Tapi di tahun 2017 ada Inpres, di Polos ada Perpres ya 82 dan seterusnya, itu yang sebenarnya mendorong supaya terjadi suatu interoperabilitas ya. Nah, tapi ternyata juga nggak jalan-jalan juga. Maka jangan-jangan kita perlu juga untuk menambah pasal mengenai ekosistem JKN plus IT-nya yang tegas menyatakan bahwa harus ada interoperabilitas yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Termasuk Pemda juga, Pak. Dan Pemda tuh juga harus tahu bahwa mereka mungkin juga akan menanggung defisit juga. Ini poinnya begitu, Bu ya. Oke. Jadi belum selesai, Bu. Coming soon nanti. To be continue. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Laksono. Kami lanjutkan. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang mengikuti serial webinar ini. Kami persilakan untuk raise hand untuk bertanya. Oke. Itu malah jumpa. Terima kasih Pak Arief Suyono yang sudah ngasih komentar. Oke. Kalau tidak, akan kami pilih dari beberapa chat yang masuk. Kami persilahkan teman-teman IT untuk ya Pak Arief Suyono ya. Oke. Ini Pak Arief Suyono. Pertama, apakah BPJS Kesehatan sudah melakukan penarikan iuran pada peserta yang belum membayar? Nanti mungkin sedikit komentar dari Pak Andi Afdal ya. Kemudian dari yang kedua, bagaimana kalau warga yang ditarik iuran tidak mau dengan alasan sudah dijamin oleh gubernur, bupati, wali kota yang masuk dalam visi dan misi pelayanan kesehatan gratis bagi warganya. Dan yang ketiga, bagaimana kalau tenaga kesehatan membuat tarif sendiri tidak terikat BPJS Kesehatan, padahal mereka tenaga kesehatan vaskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, kami persilakan Pak Andi Afdal mungkin sedikit untuk menanggapi hal ini karena terkait iuran. Iya, baik. Saya kira begini ya, kita sampai saat ini masih persuasif ya, kalau untuk menarik iuran kayak pakai debt collector, narik atau motong gitu kan. Jadi saat ini yang kita gunakan kader ya, sistem kader JKN mengingatkan kita punya telecollecting, kita perlu channeling dan seterusnya untuk mempermudah orang membayar. Kemudian kalau yang punya rekening di bank yang kita sudah terapkan sejak tahun lalu ya, kita pikir auto debit, jadi tidak menyulitkan orang lain untuk datang ke channel-channel pembayaran. Tapi kalau untuk yang tertunggak lama, bagaimana? Apakah kita wajibkan mereka atau seperti ada yang sanksi atau apa? Saat ini masih modal lebih banyak ke persuasif dulu. Kita yang jelas kalau mereka tidak bayar tertunggak, mereka akan mendapatkan kartunya sebagai kartu nonaktif, jadi tidak bisa mengakses pelayanan. Saya kira itu ya, terutama ya nomor satu ya. Ya, terima kasih. Mungkin sementara itu Pak Arief Suyono semoga bisa memperjelas, karena memang beberapa hal yang terkait iuran sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, meskipun memang di lapangan memang masih banyak kendala ya, karena memang kita terkait dengan stakeholder lain terkait dengan iuran. Oke. Kemudian ini dari Bu Yulita. Apakah Dinkes atau kabupaten kota diperbolehkan mengakses data pelayanan peserta JKN untuk menjalankan fungsinya mencegah fraud di daerah? Regulasi apa yang harus diperbaiki agar akses ini bisa diperoleh? Ini Pak Andi Afdal lagi dikaitannya. Mungkin sama Pak Laksono juga. Iya, saya setuju ini ya. Maksud saya sekarang ini kan banyak sekali permintaan fitur ya dari daerah, tapi belum generik ya. Saya kira sementara saat ini kita lagi rumuskan seperti apa dan hak aksesnya siapa. Di slide saya tadi sebenarnya ada ya, kita tentukan hak aksesnya supaya mencegah jangan sampai data yang masuk ke individual nanti dipakai macam-macam ya. Tapi kalau untuk tim anti fraud atau TKMKB saat ini kalau tidak salah TKMKB pusat sudah memasukkan user requirement permintaan lah ke kami untuk item-item khusus yang bisa didapatkan. Sementara kita rapatkan dengan tim KMKB pusat, Bu Yulita.
harapan kita sebenarnya kalau dapat generiknya itu kita bisa taruh di beberapa tempat dengan hak akses terbatas gitu. Ya, masih Bu Lita ya. Ini menarik ya. Saya kira Bu Lita dari tim fraud ya Bu ya. Nah tadi sebutkan Pak Dedang ya, memang ketika bicara mengenai ekosistem JKN tadi, ini ada tim anti fraud yang independen ya, yang membutuhkan data tadi. Seperti apa yang dibutuhkan tadi. Nah, ini yang tentunya berbeda dengan data yang diberikan ke masyarakat. Yang tadi Pak Insan sudah melihat ya, itu yang data terbuka untuk masyarakat. Sebagai gambaran Bu Lita ya, tentunya di BPJS itu juga ada Pak ya, Pak Afdal juga bisa membenarkan ya. Kita sebenarnya bisa tahu di Indonesia ini ada berapa ribu rumah sakit ya yang mengerjakan seksio. Dan kita tahu ada rumah sakit yang mungkin 80% itu seksio ya, Pak Afdal ya. Atau malah yang kurang, di Papua itu yang kurang dari 5% itu juga ada juga ya. Nah, ini tentunya bisa dipakai sebagai semacam strategi pinpoint ya, untuk mendeteksi adanya rumah sakit yang punya potensi fraud misalnya nih. Nah, tapi ini belum dikerjakan. Betul ya Pak Afdal ya? Mungkin bisa komentar Pak Afdal. Proses Prof. Jadi yang kemarin begini masalahnya. Kami kan kalau kebutuhan pusatnya kita dapat ya Prof. Kami sudah sering diskusikan. Yang teman-teman butuh itu yang di lapangan. Di lapangan itu sebenarnya kita lagi bikinkan generiknya karena fitur-fitur permintaan dari dashboard itu kemarin permintaan ke kita lebih pendalamannya. Itu seperti apa bentuk tabelnya, seperti sejauh mana dalamnya gitu kan. Termasuk kita harus diskusikan tata kelolanya Prof. Kami khawatir sekali kan sebenarnya kalau kita tidak pastikan tata kelolanya bagus, nanti di lapangan teman-teman kan harus kita atur dengan baik. Tapi harapan kita, karena pembahasan awal dengan TKNKB sudah ada kemarin di bulan Mei, kalau nggak salah, masuk permintaannya, tahun ini kita bisa bikin lebih dalam lagi. Sebenarnya yang kedua saya mau sampaikan, Prof. Kalau untuk UR biasa, artinya UR yang kaitannya dengan seksio, dan seterusnya itu anytime, itu kalau di kantor cabang kan ada mereka bikin utilization review tiap bulan. Itu bisa diperdalam sebenarnya. Cuma memang data itu yang masih akses requirement-nya di teman-teman kantor cabang. Itu Prof. Ya, saya kira betul ya Pak. Jadi kita akan melihat sebagai satu proses ya. Tapi gini ya, kalau kita tidak cukup detail ya datanya, itu kami khawatir ya, kami orang luar BPJS ya Pak ya. Nanti BPJS akan kesulitan untuk tadi mengidentifikasi kelompok-kelompok mana yang tidak benar Pak, atau melakukan fraud tadi ya. Nah ini yang menarik Pak, karena data yang ditemukan sampai tahun ke-6 itu rendah sekali. Nah ini padahal kalau kita lihat hukumnya itu ya, data itu masih berlaku 12 tahun ya. Juga kalau kita lihat, kalau untuk korupsi bisa tidak ada batasnya Pak. Nah, jadi saya khawatir kalau suatu ketika ada yang lebih pintar lagi dalam mendeteksi fraud, itu banyak yang kena Pak. Ini nggak enak betul. Oke ya, terima kasih. Terima kasih Pak Laksono atas tambahannya dan Pak Andi Afdal. Kemudian untuk selanjutnya dari Bu Diah Ayu, apresiasi tinggi, dan ini mungkin Pak Laksono dan tim lagi nih, apakah strategi terobosan untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap pengelolaan JKN? Mungkin itu dulu, Prof. Ya. Atau Mas... Saya kira ini jawaban yang akan dijawab pada pertemuan terakhir, Pak. Nanti Bu Dia ya. Okay. Kita coming soon, 2 atau 3 minggu lagi ya. Kita sampai ke sini. Ya, terima kasih. Bu Dia memang visioner, Prof. Oh. Baik. Kemudian untuk berbagai peran ini, peran stakeholder untuk fungsi peta jalan, kemudian bagaimana data bisa berperan, saya kira nanti ini sedikit mungkin dari Mas Adi nih, bagaimana data atau evidence tersebut bisa berperan dalam sustainabilitas pembiayaan atau kesiapan sisi supply. Ya, terima kasih Bu Diah. Pertanyaan saya singkat saja. Berperannya, bagaimana data bisa berperan? Saya kira sentral ya peran data dalam keputusan atau dalam kebijakan apapun. Ada dukungan dari universitas juga, ada dukungan dari stakeholder. Sekarang permasalahan tinggal memastikan bahwa data tersedia secara reliable dan memadai.
serta akurat, sehingga action atau tindakan yang diambil berbasiskan data bisa benar-benar menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Terus tadi sedikit juga tentang isu privasi yang sebelumnya tadi dibahas oleh Pak Dadang juga. Jadi saya kira ini penting untuk mensinkronisasi elemen-elemen hukum dalam data sharing. Jadi harus kontrak dengan masyarakat, kontrak dengan peserta seperti apa, di wilayah mana data sharing diperbolehkan, undang-undang yang memperbolehkan akses data seperti apa, saya kira itu perlu dibahas secara menyeluruh dan disinkronkan. Karena sampai saat ini seperti tadi Pak Dadang sebutkan, bahwa tentang kerahasiaan data ini masih tidak sinkron antara lembaga satu dan lembaga lain. Jadi harusnya ada lembaga yang punya otoritas untuk mengecualikan data seperti ombudsman, mengecualikan akses data dan sebagainya. Saya kira ini bisa dibahas lebih lanjut. Saya kembalikan ke Pak Fauzi. Terima kasih Mas Adi atas tambahannya, dan saya kira karena waktu sudah melewati jam 3 lewat ya, dan ini merupakan serial ya, jadi masih ada serial-serial lain di minggu besok-besok ya, jadi kita akan tutup.